Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Natiyan Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama nakrauha biniyatin Allah yursilu mithla thawab qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-aqarib hadal majlis anna Allah Ta'ala taqasyana taqasyahum rahmah wal maghfirah kama naqrauha biniyatin Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa zurriyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi kullihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru, para bapak hadirin bil khusus sahibul bait serta keluarga, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Ahad ini tanggal 4 Jumadil Awal Jumadil Akhir 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 Desember 2023. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita masih berlanjut membahas tentang penjelasan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, kemarin penjelasannya sudah selesai, kemudian kita lanjut dengan yang berkaitan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, ada segelintir manusia yang menjadikan ayat ini sebagai apa? Senjata. Buat apa? Buat menipu kita nih. Jadi mereka berarti tahu nih, ya. Tahu itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita terpedaya dengan mereka yang menjadikan ayat seperti ini dijadikan alat untuk memukul kita, gitu. Maksud saya begitu. Ya, jadi saya berikan judul nih, kata-kata ini diambil dari kata-kata Sayyidina Ali, pepatah. Kalimatu haqqin yuradu biha batilun. Kalimatu haqqin yuradu biha batil. Kata-kata ini benar, kalimat itu bukan satu kalimat atau jumlah kata-kata. Kalau kalimatnya kan nggak mufidah, kalau jumlah mufidah. Jadi kadang-kadang kalimat dijadikan tutlaqul kalimatu alal jumlatil mufidah. Satu kata, nah itu diucapkan untuk jumlah yang sempurna. Jadi jumlah yang sempurna bukan hanya satu kata, benar. Seperti mana contohnya? Tadi benar itu. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nah, itu kalimat itu. Kalimat itu benar, yuradu biha batil, tapi yang dimaksud, ya, orang-orang tertentu menjadikan kata-kata yang benar itu untuk membela kebatilan, nah ini. Ya. Jadi bukan untuk menerangkan kebenaran, tapi membela Nah, oleh karena itu jangan sampai kita terkecoh. Itu maksud saya. Nah, pepatah ini kalimatu haqqin tadi yuradu biha batilun, yang artinya kata-kata benar. Tuh tadi wa ma arsalnaka benar, firman Allah, ya.
tetapi digunakan sebagian orang untuk membenarkan atau melegalkan kebatilan. Pepatah ini pertama kalinya diucapkan oleh siapa itu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kapan? Ketika beliau mendengar siapa ini? Mendengar ucapan kelompok bersenjata. Kelompok bersenjata. Sayyidina Ali waktu itu jadi presiden, jadi kepala negara. Ada kelompok buat. Apa buat kalau bahasa itu? Makar. Kelompok makar. Ada yang membangkang, tidak mau mentaati pemerintahan Sayyidina Ali. Dia ingin memisahkan diri. Mereka mengatakan apa? Untuk melegalkan tuh. Nah kan tadi kalimatu haqqin urida bihi, untuk melegalkan perbuatan mereka berdalih dengan bukannya wa ma arsalnaka, lain itu ya. Kelompok bersenjata yang ingin memisahkan diri dari pemerintahannya yang sah ya. Nah, itu kelompok makar. Nah, mereka dijuluki namanya Khawarij. Mereka dijuluki kelompok Al-Khawarij. Mereka berdalih supaya Sayyidina Ali enggak menumpahkan, supaya Sayyidina Ali tidak memerangi mereka ya, menumpas. Nah gitu, supaya kan kalau ada pemerintahan sah, kalau ada kelompok bugot harus diapain? Nah apa tadi? Ditumpas. Nah ya. Supaya Sayyidina Ali tidak menumpaskan mereka berdalih dengan kalimatul haqqin, firman Allah juga, tapi bukan wa ma arsalnaka ya. Mereka ya betul ya, berdalih atas kebolehan keluar tuh, maksudnya makar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan menyuarakan, sambil menyuarakan sambil mengangkat bendera ya, sambil mengangkat bendera menyuarakan la hukma illallah, la hukma illallah. Nah ini kata-kata la hukma walaupun bukan ayat Al-Quran, itu kalimat ini benar ya, ini diambil dari firman Allah yang berbunyi inil hukmu illa lillah gitu, ada di dalam surat Yusuf tadi ya. Surat Yusufnya berbunyi inil hukmu illa lillah, kemudian mereka robah dengan kata-kata la hukma illallah. Ya. Apa artinya la hukma illallah? Tidak ada kekuasaan kecuali milik Allah. Oleh karena itu kami tidak mau mentaati kepemerintahan Ali berdasarkan firman Allah. Nah, begitu maksudnya. Ya. Jadi kalau seandainya ya yang menjadi hakim kami manusia, kami nggak terima kecuali kalau Allah. Mana dalilnya? La hukma illallah. Ya, yang dimaksud la hukma illallah bukan masalah ini pedul lain, itu la hukma illallah. Artinya la hukma illallah bukan artinya tidak ada pemimpin kecuali Allah, bukan. Yang membuat undang-undang ya, yang membuat undang-undang siapa? Allah. Bukan artinya tidak ada pemimpin, tidak ada yang membuat undang-undang kecuali apa? Allah. Tugasnya kepemerintahan, tugasnya itu bukan membuat undang-undang, melaksanakan perintah undang-undang Allah, yang mana undang-undang itu sendiri yang berwenang melakukan siapa? Allah. Itu artinya inil hukmu illallah, itu artinya ya, yang membuat undang-undang hanya Allah. Iya. Nah, dibilang tidak ada yang sah menjadi pemerintah kecuali Allah. Makanya kami tidak lagi mau mentaati Sayyidina Ali. Ya, karena Ali itu bukan Allah. Ya. Jadi kata-kata la hukma illallah itu bukan firman Allah. Itu diambil, dikutip dari ayat Al-Quran surat ya. Nah, kalau la hukma illallah Ali Imran ayat 57 dan surat Yusuf ayat 40 dan 67. Inil hukmu illallah. Jadi 3 kali disebut nih.
Ali Imran 57, Yusuf 40 dan 67. Apa sih inil hukmu ilallah? Keputusan menetapkan sesuatu, maksudnya hukum. Jadi yang membuat undang-undang itu Allah, nggak boleh undang-undang dibuat oleh manusia. Nah ini dijadikan dalil buat mereka buat memisahkan diri dari ke pemerintahan Sayyidina Ali. Baik, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib tatkala mendengar ucapan mereka tersebut, itulah hukma ilallah, Ali berkata, ini tadi kan kita mau bilang ini kata-kata ini awalnya dari saya. Nah, apa itu kata Sayyidina Ali? Kalimatu hakin yuradu biha batil. Ya. Yang artinya kalimat itu benar. Mana benar? Ya karena firman Allah kan benar. La hukma illallah, inil hukmu illallah, itu benar. Tetapi digunakan untuk apa? Membela kebatilan. Karena bugot itu memisahkan diri batil. Jadikan untuk membenarkan kebatilan mereka, yaitu tidak lagi mentaati kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan dalih kita tidak wajib mentaati siapapun kecuali siapa? Nah itulah arti daripada kalimatu hakin urida bihi batil. Nah berkenaan dengan ini saya punya referensi. Ini waktu zaman Sayyidina Ali itu tadi Khawarij, ya ini Khawarij, ya. Ini ada kepanjangan, ada namanya hiwar itu dialog, ya, untuk mematahkan argumen, mematahkan argumennya orang Khawarij tadi itu, ya. Sayyidina Ali pintar, Sayyidina Ali nih. Saya mau kasih tahu sejarah tadi itu kalimatu hakin oli dia batil, yaitu ya untuk menyadari. Jadi kalau kita baca kitab fikih itu ada pembahasan bugot, hukmul bugot, ada itu. Jadi pemerintah itu saat mengetahui ada kelompok yang ingin memisahkan diri, seperti di sini ada di Aceh namanya GAM itu kan nggak tahu itu disingkatan apa itu. Ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Di Sulawesi ada juga tuh, apaan tuh? Ada di Sulawesi. Di Irian ada juga. Jadi sikap pemerintah ketika menghadapi mereka jangan langsung diperangi, diajak dialog dulu, ya. Tanya apa yang menyebabkan mereka ingin memisahkan diri, gitu caranya. Seandainya mereka punya alasan, karena pemerintah pusat, kan ada pemerintah pusat nggak adil, gitu, ya kan, nggak adil. Ini bumi kekayaan kampung kami disedot, dibawa ke pemerintah pusat, akhirnya kami nggak dikasih. Nah, itu kan mereka itu ingin memisahkan diri, punya alasan kan. Jadi jangan diperangi dulu, tanya dulu apa sebabnya kamu, gitu. Nah kalau memang sebabnya seperti itu, nah maka pemerintah ya memberikan kepada mereka yang mereka tuntut, begitu. Jangan perangin aja. Ya, ini kan yang terjadi begitu, karena pemerintah pusat itu tidak adil, sehingga membuat mereka itu mau berontak. Itu kalau masih bisa diselesaikan dengan perdamaian seperti tadi, ya. Nah itu harus, jangan diperangi. Nah inilah Sayyidina Ali. Ketika ada orang Khawarij mau memisahkan diri, tadi itu dengan alasan inil hukmu ilalillah, gitu kan. Sayyidina Ali ajak dialog. Pinternya Sayyidina Ali nggak beliau sendiri, karena kan mereka itu benci sama Ali. Beliau cari orang alim, utusan Sayyidina Ali, ya, diberikan mandat untuk berdialog. Siapa? Abdullah bin Abbas. Siapa? Abdullah bin Abbas kan orang alim, dia pandai, ya, pandai.
Wow, kemarin dulu saya udah buat buku itu ya. Pernah raja Romawi namanya Hercules. Kalau kita bilang Hercules, nah kalau bahasa Arab Hirokal. Nah, bahasa Arabnya Hirokal. Kalau kita baca sejarah kan Hirokal. Jadi Hirokal ya, ini sebelum Nabi Muhammad atau kirim surat Raja Hirokal ngajak masuk Islam. Itu Raja Hirokal udah berkawan sama Abu Sufyan, ya, sama Abu Sufyan. Kan Abu Sufyan itu pemimpinnya orang Quraisy. Nah, kalau dagang ilapi Quraisyin, ilapi rihlatas syita'i wasaif. Kalau musim panas di Mekah, dagangnya ke Syam. Nah di Syam itu kalau musim panas di Syam di Adem bawa barang. Nah Syam itu waktu itu masih di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Jadi sering ketemu Abu Sufyan sama siapa? Sama Abu ya. Karena Hirokal ya apa tuh ya, kirim surat nanya Abu Sufyan, siapa kamu, dari mana, ini gitu. Nah kalau memang benar Muhammad sebagai Rasul ya, kemudian kirim surat. Ada pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh Hirokal supaya dijawab. Ya tuh. Ini nggak ada yang kata Hirokal, ini nggak bisa ada yang jawab kecuali orang yang Allah Ta'ala berikan ilham ya, atau siapa? Abdullah bin Abbas itu. Abdullah bin Abbas ya, itu ada beberapa macam pertanyaan tuh semua dijawab oleh Abdullah bin Abbas, menunjukkan bahwa Abdullah bin Abbas benar-benar orang alim itu. Nanti di kesempatan lain saya akan kasih itu pertanyaan-pertanyaan, orang nggak akan bisa jawab kecuali orang yang punya ilmu. Nah Abdullah bin Abbas tuh yang jawab semua. Nah kita nggak membahas sana. Nah sekarang Sayyidina Ali menunjuk siapa itu? Abdullah bin Abbas untuk berdialog kepada Khawarij supaya mereka itu kembali ke pemerintahan yang sah, tidak usah memisahkan diri. Nah ini tuh ada hiwar namanya antara Abdullah bin Abbas dengan Khawarij. Nah apa kisah yang pertama terjadi? Abdullah bin Abbas ketika menjumpai kelompok Khawarij, Abdullah bin Abbas ini pakai pakaian apa nih? Ya, pakaiannya yang apa? Yang bagus, ya. Pakaiannya bagus, ya. Langsung ketika mereka lihat Abdullah bin Abbas datang, ya, babadaruhu biqaulihi. Nah, langsung mereka ya mengingkari apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas. Apa kata mereka? Ketika mereka ngelihat Abdullah bin Abbas jumpai mereka dengan pakaiannya apa? Yang bagus. Apa kata mereka? Jadi mereka ini bukan orang sembarangan, tahu dalil-dalil. Maja abika ya Ibn Abbas wa ma hadhil khulla allati alaik. Apa yang membuat kamu datang? Apa yang membuat kamu datang menjumpai kami? Dan apa yang kau pakai ini? Wah, apa yang kau pakai ini? Ya, jadi dianggapnya kita ini orang Islam nggak boleh pakai pakaian yang apa? Nah, tuh. Abdullah bin Abbas jawab, tenang dijawab. Ya, nah ini orang berdialog harus ya. Wa mata ibu min dzalik. Nah, gitu kata Abdullah bin Abbas. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Apa salahnya gitu? Apa salahnya saya pakai pakaian yang mewah ini, ya? Walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi ahsanu ma yakunu minas thiyabil yamaniyah. Kata Abdullah bin Abbas, saya lihat sendiri Rasulullah pakai pakaian yang dibuat oleh Yaman, namanya Made in Yaman. Jadi pakaian yang paling terkenal waktu itu yang mahal yang dibuat dari apa? Kok kenapa kamu salahin saya pakai pakaian ini? Saya sendiri ngelihat Rasulullah pakai pakaian Made in Yaman. Iya kan? Nah, kemudian kata Abdullah bin Abbas, qala ta'ala, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizqi.
Allah berfirman, katakan wahai Muhammad, siapa yang mengharam-haramkan perhiasan yang memang Allah kasih buat hambanya? Ada yang nggak? Allah sendiri yang ngasih apa? Allah sendiri yang ngasih menghalalkan. Kenapa haram? Ayatnya ada, kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizqi. Allah sendiri menghalalkan. Kenapa kamu menyalahkan saya pakai pakaian yang begini? Nah, nggak berani, nggak, diam dia. Tuh kan berarti bisa dipatahkan tuh kata-kata itu udah bisa. Akhirnya mereka diam. Baik, kata Khawarij, tadi kan pertanyaan saya 2, yang kamu jawab baru 1. Tadi pertanyaan berapa? Apa yang memicu kamu datang ke sini? Mau ngapain ente? Kenapa kamu pakai pakaian? Nah, itu pakai pakaian udah jawab kan? Adapun pertanyaan apa ya yang pertama? Nah, Faqalu ma ja'a bik. Nah, kata mereka, baiklah. Kalau memang pakaian nggak ada persoalan, nyerah dia. Nah, sekarang apa yang membuat kamu menjumpai kami? Apa kata Abdullah bin Abbas? Ji'tukum min indi ashabi Rasulillah wa laisa fikum minhum ahadun. Saya ini datang ya di kalangan saya ini sahabat-sahabat Rasulullah. Saya ini datang disuruh oleh siapa? Sahabat Rasulullah. Siapa itu? Sayyidina Ali ini ya. Wa min indibni ammi Rasulillah, yang suruh saya datang ini adalah ibnu ammi Rasulillah. Siapa yang maksud? Ali bin Abi Thalib. Wa alaihim nazalal Quran. Kepada sahabat-sahabat lah Allah turunin apa? Quran. Wa huwa a'lamu bi ta'wilihi. Sahabat-sahabat yang nyuruh saya datang ke sini, dia lebih paham Quran daripada ente. Tuh, kata siapa? Ya. Jitu liuballighum anhum, saya datang ke sini untuk menyampaikan pesan-pesan mereka. Wa uballighum ankum. Nah, kemudian tugas saya kedua, apa yang kau katakan nanti saya sampaikan kepada mereka. Jadi misi saya 2. Pertama, menyampaikan pesan-pesan sahabat Rasul kepada kamu. Nanti tuntutan kamu akan saya sampaikan kepada siapa? Kepada sahabat yang telah mengutus saya. Diam, nggak bisa ngomong, udah selesai kan? Nah, orang pintar. Jadi kalau berdebat, udah langsung dipatahkan. Nah, kemudian, ya, apa kata mereka? Ya, kata Abdullah bin Abbas, coba apa tuntutan kamu? Nah, sehingga kamu mau memisahkan diri dari mana? Kata mereka, qalu salatan. Tuntutan kami ada 3. Ya. Nah, kemudian apa kata Abdullah bin Abbas? Ya, qalu, kata mereka, pertama, ya, hak kamar rijalu fi amrillah. Nah, tuntutan mereka, hak kamar rijalu fi amrillah. Kenapa aku tidak mau taat sama Sayyidina Ali gitu sebagai pemimpin? Karena Ali itu hak kamar rijala fi amrillah. Sayyidina Ali itu ya menunjuk pejabat ya, pejabat ditunjuk oleh Sayyidina Ali untuk apa? Fi amrillah, dalam urusan Allah, Ali itu nyerahin kepada orang. Gitu ya. Ya, yang namanya kepala negara kan apa? Nunjuk. Nah, ini menteri ini. Nah, ya, nggak boleh kata mereka. Kenapa? Itu tadi tuh, inil hukmu illah. Nah, ya. Ya, kata mereka, Allah berfirman, inil hukmu illa lillah. Ya. Nah, berarti ayat Ali ini udah salah, makanya kami tidak mau lagi taat sama Ali. Ya, nah itu. Baik, kata Ali, kata Sina, terusin omongan nanti. Itu nomor 1. Tadi kata berapa? 3. Qalu fa innahu qatalahum ya walam yasub walam yagnam fala in kanu mu'minin lam yahilla qitalu. Maksudnya apa? Sayyidina Ali mengutus orang-orang ya, mengutus orang-orang
Itu tadi Sayyidina Ali mengangkat pejabat-pejabat yang presiden. Sayyidina Ali ya perang kan apa itu? Ya, perang nyuruh ya nyuruh jadi pemimpin perang ini itu. Baik. Kemudian apa kata Abdullah bin Abbas? Ya. Qalu fa innahum qatalahum. Ali itu qatalahum, ya. Ali itu ya perang sama saudaranya sendiri. Wah, gitu kan, ya. Kan Sayyidina Ali pernah perang sama Abu Sufyan, siapa? Muawiyah. Kan Muawiyah itu perang juga, ya. Sama Sayyidina Aisyah terkenal dengan perang onta, ya. Ya. Kemudian kata mereka, oleh karena itu kami tidak mau mentaati pemerintahan Sayyidina Ali, ya. Atau saya kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kalau saya jawab pakai ayat Quran, kamu terima nggak? Ya kan? Kan katanya mereka nggak sependapat kalau Ali itu apa tadi? Menunjuk orang, ya. Kata Abdullah bin Abbas, saya jawab perkataan kamu pakai ayat Quran, mau nerima nggak? Ya tentu yang namanya orang Islam pasti apa? Nah, kata mereka, na'am, ya. Wa malana la narji. Nah, kenapa kami tidak akan kembali kalau memang itu ayat Quran? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, amma qaulukum hakamar rijal fi amrillah. Tadi kamu mengatakan Ali itu telah menunjuk seseorang menjadi apa itu? Menjadi pemimpin atau menjadi apa? Nah, Allah Ta'ala sendiri berfirman di dalam Al-Quran. Mana itu? Ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mislu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi zawa adlim minkum. Nah, di sini Allah berfirman, wahai hambaku yang beriman, ketika kamu sedang ihram, janganlah kamu ya berburu ya binatang yang apa itu? Binatang liar, binatang daratan yang liar jangan diburu. Seandainya orang di Mekah ya, baik ihram atau enggak ihram sebetulnya sama aja. Membunuh binatang, maka dia harus apa itu? Dia harus mengganti. Mengganti dengan seumpama binatang yang telah dibunuh itu. Nah, orang yang mau ganti binatang seumpama itu, tanya kata Allah, zawa adli minkum. Tanya orang yang punya apa tuh? Punya hibroh, punya pengalaman. Ini kira-kira kalau saya membunuh burung gitu, kalau saya membunuh burung kira kan gantinya itu binatang diganti kan bukan burung. Kalau orang korban apa orang korban? Kambing, ya. Yang tengahnya apa? Sapi. Kalau yang paling gede apa? Nah kalau umpamanya orang ihram yang diburu itu apa namanya burung, bukan berarti harus nyembelih burung, ya kambing gitu. Nah kalau umpamanya apalagi sesudahnya burung yang agak gedean dikit, ya apa? Ayam, ya ayam sama burung sama. Kijang lah kijang, ya, kijang. Ya. Nah kalau kijang apaan mah ayam, apaan? Ya kambing. Ya. Atau yang lebih gede dari kijang baru kerbau. Ya. Nah kalau yang diburu itu burung unta, burung tapi unta masa ya kayak kambing. Nah berarti unta. Nah kalau kamu sulit untuk mengetahui apa ini, tanya pada siapa? Zawa adlin. Nah ini buktinya Allah suruh tuh. Buktinya Allah Ta'ala sendiri suruh tanya. Tanya siapa? Tanya orang yang berpengalaman. Kalau ini apa, ini apa. Tadi ente bilang Ali itu salah. Kenapa? Karena dia nyuruh orang. Nah sedangkan Allah Ta'ala sendiri nyuruh orang. Iya kan? Paham gak ente? Ya. Saya melanggar aturan yang tidak boleh saya lakukan. Di antara langgaran itu berburu. Binatang saya bunuh ini. Nanya siapa? Nanya orang. Nah itu berarti nanya itu kan apa? Menyerahkan kan? Begitu. Nah Allah Ta'ala sendiri perintah menyerahkan
ketetapan hukum. Kan nanya itu kan berarti nyerahin kan. Kenapa ente bilang nggak boleh? Ya, nah itu satu. Ada satu contoh lagi. Wa in hibtum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman. Nah ini rumah tangga nih. Ya. Rumah tangga udah mulai apa nih? Retak. Ya, langkah pertama, ya kalau memang lakinya sering ngaji, langkah pertama kalau ya, kalau apa nih? Kalau melihat bininya udah mulai apa nih? Nasizah, ya mulai ngos. Yang biasa bininya senyum-senyum, kaget-kaget, berengut. Yang biasanya pulang dibukain pintu, dikasih palang pintu. Itu namanya nasizah. Nah, bagaimana cara menyikapi, nasehatin? Kalau memang lakinya sering, nah kalau dia nggak bisa nggak ngaji, bagaimana nasehatin lah? Sebutin ayat Quran, hadis yang ngewajibin bini taat sama suami, ya. Nah kalau memang cara seperti ini nggak efektif, diganti dengan sikap yang lebih agak keras. Diapain? Ya. Apa itu? Jangan temenin tidur kan gitu. Ya. Jangan temenin tidur. Artinya bukan temenin tidur, biarin tuh bini tidur di apa? Di kasur. Nah, ente ngalah di sofa. Itu bukan begitu caranya, bikin enak di ngorok. Ya, gitu. Kalau seandainya ente punya tempat tidur dua, ya udah tidur sama buat tidur sini. Gitu. Kalau memang tempat tidur nyatu, masa iya biarin tuh bini tempat tidur lo tidur di bangku. Ya caranya gimana jadi? Kasih belakang itu, biasanya ente tidur ngedepanin dia kasih. Nah itu begitu maksudnya, supaya dia sadar bahwa dia itu salah. Kalau memang cara seperti ini tidak efektif, nah baru apa? Pukul. Nah tapi pukulnya bukan pukul kayak orang mukulin maling. Mukul seperti anak dipukul sama guru. Itu telapak tangannya dipukul, telapakan kakinya. Jangan. Nah, kalau memang cara ketiga ini nggak efektif, nah ini bahwa aslu hakaman min ahlihi wa hakaman min, cara yang berikut. Dia apa? Dirempugin kalau bahasa kita. Ya, jadi siapa perwakilan dari keluarga laki, siapa perwakilan dari saudara, dari keluarga perempuan. Nanti perwakilan itu kan ada Betawi rempug. Nah, nih, rempug. Jadi supaya jangan berantem, dirempugin. Artinya di apa? Dibicarakan. Siapa itu tuh? Baba'atu hakaman min aliyah. Jadi Allah perintah dari keluarga laki dan perempuan bermusyawarah. Nah itu Allah sendiri perintah. Apa kira-kira pendapat yang terbaik? Jangan sampai anak-anak kita ini keluarganya retak. Jangan sampai, kalau masih bisa diapain? Yang disuruh rempugin siapa tadi? Itu kan perwakilan dari keluarga laki, perwakilan dari itu, perwakilan siapa itu? Kan manusia. Allah sendiri suruh. Biarin tuh, tanya tuh, ya, kira apa solusi yang terbaik. Nah itu Allah sendiri suruh nyerahin kepada hambanya untuk memutuskan apakah cerai atau enggak. Kok kenapa ente nyalain Sayyidina Ali? Allah Ta'ala suruh apa? Kata ini ayat Quran, kamu terima enggak? Terima. Nah, kan pintar tuh Sayyidina Ali, ya. Jadi apapun yang argumen diajukan oleh mereka Khawarij langsung dipatahkan oleh Sayyidina Ali. Akhirnya yang mereka itu jumlahnya ada 12.000, akhirnya yang nyerah itu ya tinggal 1.000. Gara-gara apa? Gara-gara argumen mereka dipatahkan oleh Sayyidina Ali. Akhirnya nggak jadi. Akhirnya mereka itu kembali. Yang Khawarij yang sampai sekarang masih itu, yang sisanya itu kan sekarang masih ada Khawarij masih, ya tuh sisanya yang itu tuh yang 1.000. Padahal mereka jumlahnya dulu ada berapa tuh? Itu namanya yang wangkeng. Yang apa tuh? Wangkeng. Nah itulah tadi. Jadi
Nah, ini gara-gara apa itu tadi? Gara-gara bahwa kalimatu haqqin urida bihi batil sumbernya dari siapa itu tadi? Sayyidina Ali. Yang saya mau jelaskan di sini. Nah, terus apa tadi? Sampai di mana tadi? Jejak gitu kan? Halaman 19 tuh. Jejak kaum Khawarij yang buruk ini disayangkan, diteladani. Jadi nggak sampai tuntas peristiwa ini terjadi waktu zaman Sayyidina Ali, diteladani oleh suatu kelompok untuk membela kepentingan yang diusungnya, ya kan? Membela kelompok yang diusungnya, padahal mereka itu dalam kebatilan. Padahal mereka mengetahui bahwa membela kebatilan adalah apa? Haram. Apalagi dengan cara menggunakan kata-kata yang benar atau kalimatul haqqin tadi yang bersumber dari Al-Quran dan nah, kan ente mau contoh kan? Ini contohnya. Ya, seperti slogan yang bertuliskan kita sama-sama bersaudara. Ini dulu tuh waktu zaman Ahok. Waktu Ahok ya, menggunakan ayat-ayat Quran. Iya kan, namanya diapain? Ahok apa istilahnya? Melecehkan gitu. Ahok melecehkan ayat Al-Quran. Nah, akhirnya kan FBI ya bersuara kan, tangkep Ahok, adili Ahok, kan gitu di mana-mana. Ada tulisan di jalanan itu apa? Kita ini bersaudara. Itu kalimatul haq, benar kan? Kita ini bersaudara. Tapi maksudnya dia ingin membela apa? Batilan. Ahok itu saudara kita. Jangan kita permasalahin, biarin aja. Kan begitu artinya. Kira-kira apa? Orang lagi memusuhi Ahok supaya Ahok diadili. Ada kata-kata kita ini cuman ente aja nggak paham. Itu maksudnya begitu. Kita ini bersaudara. Ahok itu saudara kita. Udah aja maafin. Jangan tuntut supaya Ahok diadili. Itu maksudnya tuh. Jadi kan kita bersaudara kan kalimatul haqqin, tapi maksudnya mereka nggak betul. Nah, tuh ya. Seperti slogan yang bertuliskan kita sama-sama bersaudara. Kata-kata ini benar kan? Innama ya kan, kalau ada saudara basyariah, ada saudara watoniyah, ada saudara seagama. Nah, Ahok walaupun dia lain agama, tapi saudara sebangsa dan setanah air. Tuh, kata-kata ini benar. Karena kita memang sama-sama apa? Bersaudara. Nah, ini kita bersaudara. Anak keturunan Nabi Adam. Kan Ahok Adam. Kita Adam, kan saudara. Jadi kita bersaudara kan? Iya. Namun mereka menyuarakan kata-kata ini dengan tujuan apa itu? Untuk membela yang tidak benar. Apa itu tujuan mereka? Agar orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan tidak dijatuhi apa? Dengan alasan dia saudara kita kan. Benar nggak tuh? Nah, dengan dalih kita sesama saudara harus saling apa? Menyayangi. Nah, ini kalau repot nih. Ada maling nih. Ngambil barang orang. Tuh saudara, jangan. Cuman di sini saya nggak bilang Ahok nggak. Ya, nah, ini harus paham itu sendiri. Ya. Itu contoh. Ada lagi slogan. Demikian pula ada di antara kita yang menyuarakan bahwa Islam adalah, nah ini tadi kan penjelasan wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nah, ini yang menyangkut tadi. Nih, ayat wa ma arsalnaka dijadikan senjata. Ya. Menyuarakan bahwa Islam adalah rahmatan, kan itu sering lihat kan? Islam membawa rahmat. Wah, itu benar ayat Quran. Bersumber dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta. Nah, kata-kata tersebut benar firman Allah. Tuh diambil ya, itu firman Allah
tersebut kepada Rasulnya, wa ma arsalnaka. Namun kata-kata yang mutlak kebenarannya ini sengaja disalahgunakan untuk apa? Untuk melegalkan kebatilan. Nah, seperti mana? Oh, setiap muslim harus membenarkan kepercayaan agama lain. Ya kan? Kan Nabi Muhammad membawa rahmat kepada semua alam. Enggak boleh ente nyalain agama lain. Benar enggak tuh? Enggak benar, artinya kalimat itu dijadiin untuk membela ya, setiap muslim harus membenarkan kepercayaan agama lain. Tidak boleh ente mengatakan dia kafir, enggak boleh tuh. Lu mengatakan pada pemeluk agama lain dengan kata-kata kafir. Dengan dalih apa? Islam membawa rahmat kepada alam. Kalau ente bilang ada orang yang bukan Islam dia bilang kafir, berarti ente menghina dia, enggak boleh itu. Karena ajaran Nabi Muhammad membawa rahmatan. Nah, inilah. Ya. Ada lagi nih. Untuk menumpas FBI. Wa ma arsalnaka illa, kan Islam membawa rahmat. Itu yang dilakukan FBI itu bukan rahmat tuh. Ya kan? Ya, ada kemaksiatan. Oh, ada ini. Wah, berarti itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu membawa rahmat. Ya kan gitu? Ya, untuk apa tuh? Membela kebatilan, untuk menumpas, ya, kata mereka, untuk menumpas gerakan FBI. Karena FBI yang dilakukan oleh FBI itu kekerasan. Oh, sedangkan Islam membawa rahmat, gitu kan? Itu. Ya. Yang perlu kita ketahui, FBI ketika dia itu apa tuh? Menumpas kebatilan. Itu bukan sekonyong-konyong menumpas kebatilan. FBI ketika mendapatkan laporan dari masyarakat, ya, nah, masyarakat ngelapor di sana ada kemungkaran, ya gitu. FBI nggak langsung bertindak. FBI ngirim surat kepada aparat yang ada di kampung itu. Ya, kalau di sini di kampus ini, kan di sini ada apa nih? Ya kalau RW sih bukannya masalah itu. Polisian apa namanya? Polsek. Ya gitu. Nah, ngirim surat ke Polsek, no di daerah ente no ada kemaksiatan. Tindakan yang berwenang di menindak. Nah, si polisi yang udah dikasih itu tidak bertindak. Lapor lagi ke atasan, nggak bertindak. Ya udah kalau begitu gue aja dah. Ya kan begitu. Ya. Nah, ente dengar di siaran di TV itu ketika FBI lagi nimpukin lah, ya proses itunya nggak ada. Ya, prosesnya waktu kasih tahu Polsek nggak ada. Ya, setelah Polsek apa? Polres nggak ada tuh di TV nggak ada. Yang kelihatan apa? Mengesankan kalau FBI itu, ya. Nah, terus ini, ya. Islam adalah membawa rahmat. Wah, berarti ini teroris. Wah, supaya. Nah, ini namanya kalimatu haqqin urida bihi wa batil. Ada lagi slogan yang gini. Saya kalau lagi jalan saya nengok lihat. Ya. Kita anti teroris. Kita anti teroris. Benar kan? Itu kalimatu haq walaupun bukan ayat Quran, tapi benar itu kan, kita anti teroris. Itu maksudnya itu. Kena FBI teroris, kita harus memerangi. Itu maksudnya itu. Kan kita ini anti, benar kan? Tapi maksudnya itu, kena FBI itu teror, kita harus apa? Itu maksudnya dia itu. Nah. Baik. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud, ya. Ya, wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, artinya udah semua udah pada tahu semua. Pun dia lanjut di halaman 21 2. Nah, setiap muslim mesti bersikap lemah lembut kepada siapapun, kan? Itu kan ajaran Islam, ya. Setiap muslim mesti bersikap lemah lembut kepada semua manusia. Itu yang dimaksud dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nah, kan kita ingin menjelaskan apa
Sesungguhnya pemahaman yang benar dari wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nah ini dia, setiap muslim mesti bersikap lemah lembut kepada sesama manusia, termasuk manusia ya yang menghina Nabi Muhammad SAW dan syariatnya. Tidak boleh berlaku tegas kepadanya dan tidak perlu nah ini maksudnya setiap muslim yang mereka salah gunakan nih tadi itu ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dia gunakan untuk apa? Nah, untuk pemahaman ini nih, berdasarkan Islam membawa rahmat gitu, maka setiap muslim harus bersikap apa? Lemah lembut kepada sesama kita, termasuk manusia yang menghina Nabi. Siapa itu tadi? Ahok. Termasuk kita harus bersikap lemah lembut kepada siapa? Manusia yang menghina Nabi Muhammad, menghina syariatnya. Tidak boleh berlaku tegas kepadanya dan tidak perlu menuntut ditegakkannya hukuman kepadanya dengan dalih apa? Islam membawa rahmat kepada alam semesta. Oleh karena itu bagi siapa saja yang bersikap tegas kepada pelaku kemungkaran tersebut, dia pandang sebagai radikal. Nah, berarti ente tidak melaksanakan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan. Apabila kita perhatikan perilaku Nabi Muhammad SAW sendiri, itu kata mereka nih, yang membawa rahmat bagi alam semesta, beliau tidak selalu yang kita teladani Nabi Muhammad. Coba lihat, kan ayat itu Allah turunin kepada siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri tidak selalu lunak. Padahal ayat itu kan turunnya sama Nabi Muhammad sendiri. Coba Nabi Muhammad, bagaimana sikap Nabi Muhammad melihat kemungkaran? Apa dia lunak? Nah, jangan sembarangan nafsirin ayat wa ma arsalnaka. Ente lihat, perhatiin perilaku Nabi Muhammad sendiri yang membawa rahmat bagi alam. Kan gitu kan? Coba ente lihat gimana. Beliau tidak selalu bersikap lemah lembut kepada semua manusia, akan tetapi beliau bersikap tegas kepada siapa saja yang melanggar apa? Nah ini artinya wa ma arsalnaka, bukan artinya kita. Karena tugas para nabi adalah menyampaikan berita yang menggembirakan. Ya, itu yang dikatakan rahmat untuk umatnya yang beriman. Rahmat bagi yang beriman, dan berita yang menakutkan, nazir. Ya, kalau yang membawa rahmat ya, menggembirakan untuk, tapi kalau berita yang menakutkan atas, kan beda tuh. Kalau memberikan kabar gembira untuk, tapi kalau untuk menyampaikan berita yang menakutkan atas. Yang tidak beriman mana sih? Itu Allah, firman Allah dalam surat Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Nah ini semuanya udah pada tahu artinya, terjemahnya ya. Demikian ya, halaman 24. Demikian pula perilaku para sahabat yang meneladani Rasulullah SAW. Mereka tidak selalu lemah lembut, tetapi lemah lembut kepada siapa? Pada tempatnya, dan tegas pada apa? Tempatnya pula. Mana itu firman Allah? Allah mengatakan menyipati perilaku sahabat. Allah bilang apa? Ya, dalam surat apa itu? Fatah ayat 29. Wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama dengan dia, maksudnya Muhammad, para sahabat, keras tuh. Siapa yang bilang sahabat tuh lembek, lemah lembut? Wa ma arsalnaka. Keras sama orang kafir, tetapi apa? Nah, itu artinya wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Tuh. Rasulullah bersikap tegas saat melihat banyak bid'ah dan kemungkaran. Ya, Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Apa kata Jabir? Karena Rasulullah idza khotaba ihmarrat aina, masyaallah, wa ala sautuh wastadda ghadabuh ka'annahu munziru jaisin. Masyaallah. Padahal ayat wa ma arsalnaka diturunin sama siapa?
Muhammad. Ketika melihat kemungkaran kayak singa Nabi Muhammad itu. Coba. Ya, tuh. Adalah Rasulullah kata Jabir, apabila berpidato melihat kemungkaran, matanya ngapain? Merah. Kalau orang matanya merah bukan nanti bangun tidur. Kalau ente mata merah baru bangun tidur. Nah, orang pidato masih orang pidato baru bangun tidur. Berarti yang membuat merah itu kenapa? Marah. Merah karena marah. Karena adanya kemungkaran. Tinggi suaranya. Sangat marah sehingga seakan-akan panglima perang yang akan berperang. Padahal nggak perang. Saking marahnya kawan. Jadi kalau panglima perang pidato sama prajurit, jangan pidato Bismillah. Ya. Kalau mau ngajak perang pidatonya apa? Wah. Makanya kan orang khutbah itu sunat megang apa itu? Tongkat. Nah, tongkat dulu pedang tuh, padahal tuh pedang dirobek jadi tangkuk. Kayak orang perang. Wah. Tuh mundiru jaisin. Ada lagi contoh nih, Rasulullah tegas saat melihat beberapa sahabat yang tidak datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar. Apa kata Nabi? Layan tahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ati aw la yahtimanna ala qulubihim summa layakunan minal ghafilin. Nah, ini ancaman dari Nabi terhadap mereka yang tidak melaksanakan sholat Jumat. Apa kata Nabi? Sungguh mereka harus menghentikan. Kalau yang biasa tidak Jumat disuruh hentikan bukan berarti total jangan Jumat, bukan begitu. Yang biasa nggak sholat Jumat disuruh hentikan apa? Yang biasa tidak sholat Jumat harus sholat. Meninggalkan sholat Jumat atau hati mereka kalau tidak masih tetap nggak Jumat, maka hati mereka akan ditutup oleh Allah. Kemudian mereka tergolong orang-orang yang lalai. Loh, kan marah tuh Nabi. Siapa yang bilang kalau Nabi itu selalu sikapnya lembut? Ya. Padahal sama-sama saudara sama Islam. Rasulullah juga marah besar kepada orang-orang yang membujuk beliau agar tidak menjatuhkan sanksi pidana potong tangan kepada seorang perempuan dari keluarga bangsawan Bani Makhzum. Beliau berkata, ya, jadi ada bangsawan perempuan dari Bani Makhzum mencuri kan. Orang mencuri kalau dia itu yang dicuri sudah mencapai nisab dan lain sebagainya, hukumannya apa? Potong tangan. Nah, kena ini yang mencuri dari orang terhormat kan malu kalau tangannya dipotong. Akhirnya mereka bermusyawarat sesama ya pencuri itu. Ya, kata mereka, ada anak kesayangan Nabi. Anak kesayangan Nabi siapa itu? Jadi Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Nabi sangat sayang. Zaid punya anak namanya Usamah. Nah, Usamah itu adalah anak dari anak angkatnya Nabi. Nabi sangat sayang sama Usamah. Kata mereka, kita ngomong sama Usamah supaya Usamah yang ngapain? Nah, yang nyampein, yang nggak usah dipotong tangannya. Nah, kan kita banyak orang kaya sumbangnya berapa dah gantinya potong tangannya bersedia. Yang mereka suruh siapa? Usamah. Kan biasanya kalau kita nggak kenal sama Jokowi, kalau nyuruh sama siapa kira-kira yang supaya permintaan kita diterima sama orang deket kan? Ya, sama Luhut, sama siapa gitu. Yang itu. Nah, gitu kan? Usamah suruh Usamah. Akhirnya Usamah mau disuruh. Apa jawaban Nabi? Masya Allah. Nabi merah matanya. Apa kata Nabi? Innama ahlakal lazina man qablakum, bukan min qablikum. Man qablakum kanu iza sarqa bihi mujaribu tarakuhu wa iza sarqa bihi mudhaifu aqamu alaihil hadda wa imullahi law anna Fatimata binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Masya Allah. Tegas. Siapa yang bilang kalau Nabi lemah lembut? Jadi yang dilakukan oleh Habib Rizik ini tegas kepada mereka yang memang harus
Kita berlaku tegas, masa iya kita. Sungguh orang-orang sebelum kamu, kata Nabi, hancur binasa. Disebabkan kenapa? Karena jika ada bangsawan yang mencuri, dibiarkan. Namanya ujung ke bawah, timpul mana? Ujung apa? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah itu istilah sekarang. Kalau istilah dulu apa? Apabila ada bangsawan mencuri, dibiarkan, berarti tumpul ke atas tuh. Tuh tumpul ke atas tuh ya, ke atas tuh. Nah tumpul, nah dibiarkan. Sementara jika ada kaum lemah mencuri, diapain? Nah itu tajam ke bawah tuh. Demi Allah. Nah ini sababul wurud yang kita dengar kan ini doang nih. Nah sababul wurudnya itu tadi tuh, gara-gara Usama tuh. Ya, atau Nabi kepada Usama dan yang mengutusnya itu, demi Allah, seandainya Fatimah anak saya sendiri, anak perempuan Muhammad sendiri mencuri, saya potong tangannya. Wah, tegas nggak tuh? Siapa yang bilang kalau Nabi itu lemah lembut lantaran wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Ada lagi nih, Rasulullah juga bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minit dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih baik daripada dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang lemah. Siapa yang bilang kalau Islam tuh harus selalu ngalah aja begitu? Yang dimaksud, yang dipuji Allah, yang tegas, kuat, semangat menegakkan kebenaran maksudnya, ya. Kuat, semangat, kuat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Tegas terhadap mereka yang melanggar aturan, ya. Cerdas, sehat jasmani dan rohani, bukan hanya kuat jasmani. Itulah pengertian daripada wa ma arsalnaka illa. Nah, terakhir, ketika Rasulullah bersikap tegas kepada mereka yang menyimpang, justru sesungguhnya rahmat. Jadi kekerasan pun membawa rahmat. Ya, bukan kalau kita kan kalau yang bawa rahmat yang enak-enak aja. Justru kekerasan itu pun rahmat, itu bukan hanya rahmat yang enak-enak aja. Ketika Rasulullah bersikap tegas kepada mereka yang memang menyimpang, justru hakikatnya apa? Rahmat bagi mereka. Karena tugas Nabi menyelamatkan manusia dari kehancuran. Sebab kalau dibiarkan hancur. Kalau dibiarkan, nggak diomelin, hancur. Diomelin, berarti diomelin rahmat bukan? Iya. Jadi bukan rahmat itu yang enak-enak aja rahmat. Ngomelin pun rahmat. Sebab kalau nggak diomelin nggak apa? Hancur. Nah, ya. Dengan cara kekerasan atau kekuatan. Kehancuran walaupun dengan apa? Ya, saya ulangi, karena tugas Nabi menyelamatkan manusia dari kehancuran. Walaupun dengan cara apa? Kekerasan atau kekuatan. Rahmat itu bagaikan apa itu? Saya umpamain bagaikan dokter yang harus melakukan tindakan operasi, atau bedah atau amputasi. Salah, amputasi apa? Anggota, demi untuk menyelamatkan pasien tersebut dari bahaya yang lebih. Ini kalau nggak dioperasi bisa apa nih? Nah, bisa merembet. Nah, sekarang kalau dokter mengambil tindakan operasi, apa dibilang dokter itu melakukan kekerasan? Justru itu rahmat. Coba kalau nggak dioperasi nggak apa? Jadi kayak dokter, ketika memang harus dioperasi. Kalau dokter operasi, kalau dia itu rahmat. Kenapa? Demi untuk menyelamatkan apa? Nyawanya. Sebab kalau nggak dioperasi, bahaya besar yang akan merenggut nyawanya. Yang apabila tidak cepat melakukan tindakan yang secara kasat mata dianggap sebagai tindakan kekerasan. Itulah tadi. Jadi kekerasan itu pun rahmat kalau kekerasan dilakukan pada tempatnya. Nah kalau mereka kan menafsirkan rahmat itu. Nah itulah tadi arti yang sesungguhnya daripada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada bertanya? Ya, kita tutup kalau nggak tanya.
dengan Al-Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman dan dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi Muhammad Rasulullah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.